Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Hari itu spesial banget karena kita kedatangan banyak banget tamu-tamu yang hadir di sini. Nah, yang kali ini sebenarnya bakal menginspirasi banget terutama buat Detikers yang saat ini mungkin terkendala karena memiliki autoimun di badannya. Betul sekali Detikers ya, mungkin ada di antara kamu yang ternyata juga sama mengalami atau mungkin mengidap autoimun, atau mungkin ada orang-orang di sekitar kamu baik itu keluarga maupun teman gitu ya. Karena aku juga inget yo dulu tuh di kantorku yang sebelumnya zaman tahun berapa ya aku lupa, tapi bosku tuh pengidap autoimun. Nah itu sebetulnya tuh jujur karena di lingkungan keluarga aku nggak ada yang mengidap autoimun, jadi aku tuh agak kurang familiar. Tapi sekarang sepertinya semenjak aku mendengar kata-kata autoimun juga ternyata banyak di luar sana yang mengidap. Jadi sebetulnya apa sih autoimun dan juga apa yang mesti atau mungkin bisa kita lakukan. Nah kita kedatangan seorang bisa dibilang survivor ya dari autoimun yang luar biasa inspiratif. Nah makanya kita pengen bagikan Detikers ya, kira-kira seperti apa sih pengalamannya supaya kita bisa lebih tahu lagi bagaimana untuk menghadapi autoimun, baik itu kalau misalnya terjadi padamu atau pada orang-orang di sekeliling kamu. Iya, terutama dengan karirnya beliau yang sangat luar biasa sekali, bahkan mengharumkan nama Indonesia juga ke kancah internasional. Karena kita akan ngobrol-ngobrol sama Putri Indonesia tahun 2009, ada Mbak Kori Sandiorifa. Hai Mbak Kori, apa kabar? Halo Kak Kori. Ya Allah, kalau emang Putri Indonesia tuh udah pasti cantik, tinggi. Tadi begitu datang aku langsung minder, bawaannya pengen langsung duduk supaya gak kelihatan ya kesenjangan tinggi badannya. Betul, abis itu kan selalu ya behaviornya pakai high heels kemana-mana. Dan kayaknya memang once putri forever putri gitu ya. Jadi kayaknya meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kan si attitude-nya terbawa gitu ke dalam kesehariannya. Tapi gak nyangka loh Mbak Kori, jadi dirimu tuh sebenarnya adalah seorang pengidap autoimun. Betul. Itu dari tahun kapan? Dari pas lagi Putri Indonesia? Setelah diacak-acak gitu ya istilahnya ya. Ternyata setelah disimpulkan oleh dokter, aku kena autoimun itu semenjak usia 16 tahun. Hah? Ya, karena kan memang di tahun itu autoimun itu masih sangat awam di Indonesia. Terus pas Putri Indonesia, mungkin karena kecapean juga, jadi pas menjabat ya, sempat pingsan ya gitu ya. Terus dari tim kesehatannya Putri Indonesia, waktu itu dari tim Rumah Sakit Cipto gitu, menyatakan bahwa saya terkena lupus gitu. Tapi itu masih didiagnosa lebih lebih dalam lagi ya gitu. Dan waktu itu mau berangkat ke Miss Universe gitu, jadi istirahat sebentar. Tapi minta izin sama dokter, Yayasan Putri Indonesia juga mendukung dan mensupport saya. Akhirnya diizinkan gitu, istilahnya karena kondisinya juga sudah gimana ya, tiba-tiba turun berat badan drastis gitu ya, terus mental juga pasti drop gitu kan. Dan akhirnya pokoknya saya kalau misalnya pasti kan akan sedih ya, karena lupus itu di Indonesia dibilangnya tidak punya obat, tidak ada obatnya. Dan kebayang saat itu menimpa seorang anak perempuan berusia 16 tahun lagi ya. Usia 16 tahun dan waktu itu pas Putri Indonesia saya kan menang di usia 17 tahun. Terus kan pas lagi drop itu usia 18 tahun, pas ke Miss Universe-nya ulang tahun di 19 tahun. Karena dirimu tuh salah satu Putri Indonesia termuda juga kan? Betul, sampai sekarang masih termuda kan? Oh gokil banget. Itu kita sempat kayak kaget gitu begitu diberangkatin juga di usia yang semuda itu. Anak semuda itu anak bertanding ini dan bertanding dengan semua orang dari semua negara. Kan luar biasa banget. Dan ternyata dirimu mengidap autoimun. Tadi aku sempat dengar deh kalau dirimu menyebutkan ini nih Kak Kori, apa namanya lupus gitu. Nah itu boleh dijelaskan gak sih sebetulnya lupus itu tuh adalah apakah dia lupus aka autoimun atau sebetulnya lupus tuh adalah kayak entahlah ya mungkin jenisnya sub dari autoimun atau seperti apa? Autoimun mohon izin sebentar, mau dikit-dikit. Oke. Siap. Autoimun itu sekarang sudah berkembang ya. Jadi autoimun itu ada 183 jenis untuk tahun ini sampai dengan tahun ini. Jadi lupus itu adalah salah satu bagian dari autoimun dan lupus sendiri itu disebut sebagai 1000 wajah. Jadi penyakitnya kayak dibilang diabetes iya, dibilang kayak asam urat iya, dibilang kayak kolesterol iya, dibilang kelainan otak iya, dibilangnya kayak gitu juga. Jadi dibilang kayak DBD, awalnya kan waktu saya usia 16 tahun dibilangnya oh ini tipes, oh ini DBD, oh ini kental darah yang kayak gitu-gitu awalnya.
Jadi pendiagnosisannya tuh bisa ketukar-tukar karena dia bisa kenanya tuh ke macam-macam, ibaratnya kayak gitu ya. Macam-macam, bisa ke macam-macam organ. Jadi semacam dia tuh berkamuflase gitu gak sih Kak? Dia pengen jadi penyakit apa gitu yang saat itu kita rasakan. Makanya terdiagnosa lah mungkin kita demam berdarah lah, kita mungkin GERD lah, apa-apa gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya sekarang kan sudah ada ilmunya ya, autoimun itu sebenarnya awalnya adalah dari darah dulu. Itu bisa dari alergi, bisa dari kelainan darah, atau dari kental darah awalnya itu seperti itu. Mbak Kori maaf nih sebelumnya, tapi awal mulanya ketahuan gak sih kenapa Mbak Kori terkena autoimun ini? Apakah memang kita tuh bisa mendeteksi awal mulanya tuh karena apanya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan atau seperti apa? Awal mulanya itu kalau saya pribadi ya, itu setelah 7 tahun saya melanglang buana lah ya ke seluruh dunia, karena di Indonesia saat itu masih belum diterima penyakit autoimun itu, jadi masih dipelajari ya. Mungkin saya salah satu orang yang diobservasi di Indonesia. Jadi autoimun itu penyebabnya ada beberapa hal. Satu, genetik. Saya salah satu yang genetik. Hah? Ya. Berarti dari keluarga? Dari ibu saya, lalu juga kakak saya juga kena gitu. Jadi khususnya para perempuan di Indonesia. Makanya saya mendapatkan duta autoimun itu bukan dari Kementerian Kesehatan, tapi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gitu. Karena lebih banyak memang akan menyerang perempuan Kak, apa gimana Kak? Kalau dari data terakhir itu memang 80% perempuan, tapi untuk update yang sekarang ini itu sekarang sudah hampir 60-40, 40% pria, 60%-nya itu perempuan. Gitu. Nah ini yang menarik nih ya, sebetulnya kan tadi kalau dari Kak Kori itu experience-nya adalah ada garis turunan ya ibaratnya, karena kan tadi ternyata terbukti mama dan juga kakak gitu. Nah tapi buat yang detikers nih ya, mungkin yang sekarang akhirnya jadi aware juga dengan autoimun ini, apakah nanti mungkin mau periksa segala macam, itu tuh pasti penyebabnya adalah garis keturunan atau sebetulnya ada juga bisa jadi karena lifestyle gitu. Dan akhirnya muncul lah. Lifestyle itu pasti. Saya bisa bilang lifestyle itu bukan cuma lifestyle makanan loh ya, tapi cara berpikir. Yes. Berarti kita juga mesti jaga ini dong, maksudnya manajemen stres itu penting. Oh my god, Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman sekarang hype dengan anxiety, mental health dan lain sebagainya, itu menurut saya itu penting sekali. Karena gini, dokter saya bilang sekarang saya lagi menjalani pengobatan gitu ya, 25% itu obat, 25% itu adalah terapi. Terapi itu adalah terapi organ-organ yang rusak ya, selain autoimunnya sendiri. 50% itu adalah keyakinan dan mental health. Jadi ini ya lagi-lagi mind over body ya. Yes. Jadi cara menyembuhkan autoimun itu sendiri juga dengan mindset. Jadi kayak autoimun itu harus dicerdaskan, bukan ditidurkan. Zaman dulu Indonesia, saya itu rusak 13 organ karena minum obat yang namanya steroid. Karena di Indonesia waktu itu kita belum update ya, belum up to date ya. Jadi ya biar autoimunnya itu stabil, dikasih obat yang namanya steroid itu untuk ditidurkan. Jadi biar kitanya bisa berkegiatan gitu ya. Tidak salah. Tapi ternyata kan kedokteran mulai up to date ya, yaitu dengan belajar bagaimana autoimun ini kan auto. Jadi dia nih sedang istilahnya lagi bodoh istilahnya kayak kita lagi belajar nih, kita lagi belum dapat ilmu apa-apa, kadang-kadang kita suka wrong way kan, wrong way nih, salah harus dilurusin kayak gitu. Ya caranya lah dengan mindset kita, jadi kita bisa mengontrol diri kita. Ternyata, jadi kita nih kayak punya bukan dua kepribadian ya, tapi diri ini kita ini ada dua hal. Ini ada diri kita. Imun itu nih ada di sini nih, ada di sini. Jadi kita tuh bisa memerintah. Jadi seperti otak, kita yang memerintah otak kita, bukan otak yang memerintah kita. Nah, seperti itu cara menyembuhkannya. Wait, berarti sejauh ini Mbak Kori tuh masih terus mengkonsumsi obat-obatan? Saya lebih kepada untuk autoimunnya saya sudah lepas obat. Tapi untuk organ yang rusak saya masih
Oke. gitu. Jadi itu diobatinya per organ yang rusaknya aja sampai sejauh ini ya? Kalau sekarang lebih kepada organ yang rusak. Oke. Nah Kak, ini gimana sih selama kamu belasan tahun mungkin berdampingan hidup dengan autoimun gitu, kamu tuh menjalani lifestyle-nya seperti apa nih? Apakah mungkin memang terasa gitu bahwa ada momen-momen di mana kayak, duh ini gara-gara autoimun nih gue jadi nggak bisa ini, gue jadi nggak bisa itu. Dan mungkin ya apakah efeknya tuh seperti apa? Jadi lebih gampang lemes atau mungkin kamu jadi mau ngapain tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Kayak gimana sih Kak? Banget. Itu sesuatu hal yang cukup berat buat saya. Heeh. Jadi kita kan sebagai manusia punya cita-cita ya, punya harapan gitu ya. Kehidupan itu, jadi selalu tuh misalnya hal yang paling simpel, aku besok pengen olahraga misalnya. Terus tiba-tiba besok pagi kakiku lumpuh. Ya ampun. Nah, misalnya itu kayak gitu. Terus gimana dong? Ya udah istirahat, berdamai. Nerima Gitu. ya. Nerima gitu. Tapi jangan putus semangat juga. Berarti aku punya PR. Setelah aku sudah bisa berjalan, aku harus jalanin itu. Banyak orang yang tidak menjalankan itu. Ya. Gitu. Nah, terus juga kayak contoh misalnya sekarang kan saya udah mulai banyak berkegiatan terutama di duta autoimun, makanya alhamdulillah gitu ya diundang untuk menyuarakan autoimun ini sangat penting sekali karena berdasarkan data kita sekarang sudah pandemi autoimun dunia. Bahkan Inggris Maksudnya udah pandemi? Iya. Bahkan Inggris sendiri itu sudah 15%. Masyarakatnya 15% karena autoimun tidak bisa bekerja. Wow. Jadi produktivitasnya menurun. Berarti dan juga itu diserang kepada masyarakat yang di usia produktif. Jadi di usia 16 sampai 30, 35 tahun, 40 tahun itu kena autoimun. Dan bayangkan kalau tidak bisa bekerja, itu seperti apa dengan autoimun. Jadi kayak begini, misalnya kalau saya lagi sakit-sakit dikit, mindset saya langsung saya rubah gitu. Komitmen harus saya rubah. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu kemauan harus kuat. Dan keyakinan harus kuat gitu. Jadi mengeluh itu harus dibuang. Oke. Itu harus dibuang. Dan support system itu sangat penting. Ini banyak orang nih ya yang sakit suka nyalahin orang lain. Jadi kayak misalnya kamu tuh nggak ngerti sih kalau aku tuh sakit. Ya terus kalau kamu sakit kenapa? Aku harus gimana? Aku harus gimana? Bener nggak? Sedangkan orang yang mendampingi orang sakit itu lebih sakit loh daripada orang yang sakit. Betul. For example, kamu sakit, kamu disuntik obat penghilang rasa sakit. Ya dong, kamu di rumah sakit, kamu bisa rest, kamu bisa istirahat. Bagaimana dengan orang yang menjaga kamu? Jadi kamu juga harus mensupport orang yang mensupport support sistem kamu agar bisa saling. Nah, jadi tim kamu itu juga harus disupport. Termasuk dokter yang mensupport kamu. Nah ini seberapa besar nih buat Kak Kori sendiri gitu ya, support atau pendampingan dari orang-orang sekitar. Apalagi kan tadi disebutkan bahwa Mama dan juga Kakak ternyata mengalami hal yang sama gitu. Gimana saling menguatkannya nih, terutama mungkin anggota keluarga lain yang gak relate mungkin ya. Karena tadi gak ngerasa sakit apa yang dirasakan oleh Kak Kori dan Kakak dan Mama. Iya, kalau kami selalu kayak gitu. Jadi sebenarnya satu, kita selalu kayak ya udahlah ya kalau kita sakit mau gimana lagi. Terus kalau misalnya lagi si adek pingsan nih gitu. Ya udah nggak usah panik gitu, udah tahu gitu. Oksigen ya udah tahu, oksigen jangan lupa ini udah tenang aja nih, anak minyak kayu putih aja udah yang kayak gitu aja gitu. Sampai sudah dinormalize ya. Dinormalize karena memang ini sudah menjadi sahabat kita gitu loh. Jadi imun ini sampai sekarang bisa dibilang autoimun ini belum ada data yang bisa dikatakan sembuh. Iya, setahu aku katanya autoimun tuh emang akan terus-terusan ada, cuma bisa ditidurin aja kalau tadi kata Mbak Kori. Bukan ditidurkan, tapi kita stabilkan. Oh, oke. Jadi kalau disebut autoimun survivor atau autoimun warrior gitu ya. Jadi kita bersahabat dengan autoimun. Kita bersahabat dengan dia, kita berdamai dengan dia. Dan filosofi saya ya imun itu adalah sahabat kita. Jadi dia juga sebenarnya udah rindu gitu loh. Kayak ibaratnya orang yang haus ilmu. Orang yang haus ilmu istilahnya kayak kita pengen kuliah deh. Kayak anak kecil yang aku pengen tahu ini, kenapa sih aku gak dikasih tahu kayak gitu. Imun tuh kayak gitu.
I see. Berarti kalau misalnya itu untuk para penderitanya, untuk survivornya. Nah, untuk orang-orang terdekatnya, sebenarnya apa sih yang harus mereka persiapkan gitu? Apakah kemudian mereka harus mempersiapkan diri apabila terjadi sesuatu sama si penderitanya atau survivornya atau seperti apa? Untuk orang-orang yang terdekatnya, yang pertama jangan panik. Tapi memang yang paling pertama tuh pasti panik dulu sih. Pasti, kebayang. Karena orang yang kena autoimun itu bisa tiba-tiba seperti saya ya, itu bisa kejang. Hah? Pasti Sampai kejang? kejang. Saya juga pernah koma 4 kali tiba-tiba. Terus pasti panik gitu ya, karena tenang aja, pasti dokter akan memberi yang terbaik. Memang tingkat kematian autoimun ini tinggi gitu ya, dan pasti bisa memberikan luka yang dalam kepada si pendamping gitu ya. Satu, mohon sekali pendampingan secara rohani. Rohani, jadi ketuhanan itu menurut saya itu hal yang sangat penting. Karena seperti waktu saya mau berangkat ke Miss Universe, keluarga saya itu benar-benar memberikan support secara rohani dan support secara pencapaian. Jadi hal yang di kuping saya itu adalah, ayo Kori, kamu punya kewajiban untuk mengemban tugas Indonesia, bangsa Indonesia, yang dimana mungkin ini terakhir buat kamu, tapi abis itu kamu udah ada beban yang istilahnya ya udah selesai gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin waktu itu juga saya di Korea, yang kerennya waktu itu mereka merekam suara anak saya pada saat saya koma. Jadi itu menjadi motivasi. Merinding dengernya. Ya, menjadi motivasi untuk saya bisa hidup. Waktu itu saya sampai harus ganti darah ya, karena darah saya sudah benar-benar kotor dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi bukan cuci darah ya, di Indonesia belum ada teknologi itu. Terus pendekatan secara mohon pengertiannya, karena orang autoimun itu kadang sembuh, kadang kumat. Jadi orang tuh bingung gitu, kadang capek, kayak orang gila ya. Tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sehat. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sehat. Nah, ya itu tadi saya bilang, setelah mereka si support system ini memberikan banyak pengertian, yang sakit juga tolong memberikan pengertian. Gitu. Help me to help lu lah ya. Yes. Itu penting sih. Penting banget, jangan kayak, lo gak tahu sih gue nih sakit apa gitu. Jangan kayak gitu, karena capek ngadepin orang yang seperti itu. Karena dibilang kita punya mental health yang ini juga enggak juga sebenarnya. Kita bukan punya kejiwaan, enggak. Enggak, tapi karena memang penyakitnya kayak gitu, dia suka-suka dia, namanya aja auto. Iya. Gitu, ibaratnya kayak ya udah pasti mental terguncang lah ya dengan punya kondisi kesehatan yang seperti itu gitu. Siapa yang gak stres sendiri sih ya menghadapi badannya tiba-tiba sakit, tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit lagi, drop lagi gitu. Dan sakitnya sangat sakit loh. Sakitnya itu tulang sakit, demam. Terus kalau saya tuh dipegang kulit tuh perih gitu ya. Terus sakit kepala hebat. Terus kalau orang kayak psoriasis gitu ya, kayak luka-luka di badannya, yang kayak itu kalau yang parah-parah ya. Terus tiba-tiba ya lumpuh gitu kan, stres lah pasti. Ini kenapa aku nggak bisa jalan? Kenapa badanku sebelah kiri nggak berasa? Panik lah pasti kayak gitu. Jadi didampingin aja. Nanti ketika sudah ketemu sama dokter, sekarang untungnya di Indonesia saya sangat beruntung sekali setelah sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah terakhir saya di Korea itu tahun 2018, berarti sekarang udah 2025, berarti sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Indonesia sudah berjuang, artinya untuk dokter-dokter dalam pendekatan autoimun itu sudah sangat bagus. Jadi support sistemnya para dokter untuk orang-orang yang autoimun secara komunikasi dan teknologi itu udah bagus banget di Indonesia. Nice banget ya. Sangat
membantu. Jadi sepertinya itu ya pesannya tadi banyak banget selain buat para pengidap autoimunnya tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya kita lebih tahu lagi harus ngapain ya. Tapi kalau misalnya ada di antara tiker saat ini lagi dengerin kan tadi udah disampaikan juga apa yang dirasakannya ketika dirimu terkena autoimun. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita ngerasa apa yang diceritakan tadi terjadi pada diri kita? Apakah kita harus ke dokter dan apakah kita harus ngomong dok, apa jangan saya autoimun ya atau lupus ya atau apa ya gitu, dan harus diperiksaannya tuh kemana sih sebenarnya? Oke, sekarang ada beberapa ya, beberapa bukan cuma klinik ya, tapi kayak laboratorium. Lebih gampang sih sebenarnya. Kalau menurut saya autoimun tuh sama seperti kita mau ngecek kanker serviks, mau ngecek dan penyakit-penyakit lainnya yang dicek dini. Kalau bisa medical check up setahun sekali deh. Iya, itu Indonesia tuh jarang banget tuh lakuin. Iya, Jangan sayang-sayang anggaran ya, karena kalau misalnya telat kenapa-napa itu kayaknya lebih boncos lagi Tapi kan teman-teman. katanya sekarang mau siap kita ulang tahun katanya difasilitasi sama pemerintah. Mudah-mudahan emang benar sampean, amin. Amin, dan mudah-mudahan diberikan subsidi ya. Iya, benar. Katanya gratis tuh kalau kita ulang tahun. Karena autoimun belum nih. Oh, belum termasuk ke dalamnya ya? Belum, sedih banget deh. Tapi nggak apa-apa, maksud saya bagi yang mampu, autoimun itu soalnya tuh saya bukan nakut-nakutin, karena selain autoimunnya yang rusak tuh organnya soalnya. Iya. Karena autoimun kita bisa kena kanker, karena autoimun kita bisa kena serangan jantung, karena autoimun kita bisa stroke, karena autoimun kita bisa kena yang lainnya gitu. Jadi diabetes itu adalah salah satu autoimun. Diabetes kering ya, tipe 1. Rheumatoid arthritis itu adalah autoimun. Gitu, lupus autoimun juga gitu. Kalau saya tuh terkena 3. Inflammatory bowel disease, Sjogren syndrome sama lupus gitu. Jadi lebih baik sedini mungkin gitu, karena anak-anak pun itu bisa terkena autoimun gitu. Jadi sedini mungkin deh, itu bisa ke laboratorium. Sekarang juga rumah sakit yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini di Indonesia sudah lengkap menyediakan fasilitas tersebut, dan lengkap sekali untuk mengecek autoimun secara keseluruhan. Wah, Mbak Kori, ini lengkap banget juga informasinya yang sudah diberikan buat kita nih. Mudah-mudahan membukakan mata kita juga bahwa ada penyakit bernama autoimun yang sebenarnya perlu kita waspadai gitu ya. Minimal kita melakukan cek sejak dini agar kemudian bisa tahu penanggulangannya seperti apa. Mbak Kori, terima kasih banyak. Terima kasih, you're so Seneng banget. Iya. Kita senang banget ya, jadi di sini kita belajar bersama, baik itu mungkin teman-teman yang terkena autoimun jangan berkecil hati. Tadi dari Kak Kori sih kesimpulannya memang mind over body. Jadi kamu jangan sampai kalah dengan penyakit kamu, dan sepertinya ini applicable untuk semua hal dalam aspek kehidupan ya, bukan cuma dalam ketika kita kena penyakit aja. Dan juga buat teman-teman mungkin yang ada orang di sekitarnya terkena autoimun juga jangan panik dan juga jangan tegang gitu ya, tetap bisa dihadapi dengan tenang juga. Dan misalnya contohnya Mbak Kori, dia bisa berhasil menghadapi apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya, tapi berhasil mengharumkan nama Indonesia sampai ke kancah internasional loh. Jadi itu Miss Universe 2010 berarti ya? 2010. Luar biasa, keren banget. Kak Kori dengan segala apa yang dideritanya pada saat itu ya, dan pada saat usia yang sangat muda aja bisa. Jadi kamu juga, kita semua pasti bisa Detika. Betul. Masih bisa. Mbak Kori, kita tuh ada tagline. Kita ikutan tagline kita ya. Tagline itu Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Tapi gerakannya bebas, tenang. Ya, sebelum tiba-tiba dirimu harus heboh banget. Yang penting ada gerakannya aja ya. Gimana? Jangan tidur lagi. Gitu. Tapi itu bagus buat orang autoimun. Iya, gitu. Karena bawaannya pengen rebahan ya Kak? Yes. Oh, paham. Dan itu Aku langsung pengen ngecek jangan-jangan aku autoimun karena aku doain rebahan mulu. Enggak, aku juga ibu hamil pengennya rebahan mulu. Kalau itu beda. Oke, bukan sudah siap? Gimana? Jangan tidur lagi. Jangan tidur siap lagi. Ya? Oke, Oke. siap. Detikers, nah karena sudah masuk jam segini waktu kita untuk pamitan, tapi jangan khawatir karena besok kita akan kembali dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang ya. Itu dia Detikers ya, di follow semua sosial media kami biar selalu mendapatkan berita atau informasi terupdate, baik itu lewat X, lewat Instagram, TikTok juga bisa @detikcom ya. Lalu juga jangan lupa di subscribe YouTube channel kami Detikcom. Dan jangan lupa juga silakan dicari informasi mengenai autoimun gitu ya, supaya kita bisa ya minimal mencegah dan lebih mengatur lagi gaya hidup kita. Dan atau mungkin cek juga Instagramnya @korisandraneva ya, betul ya? Betul. Silakan karena di situ pasti ada informasi-informasi juga yang kita butuhkan. Mbak Kori sudah siap? Siap. Oke. Detikers, terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu besok di Detik Pagi. Jangan